Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya tentunya di channel MS28. Oke pemirsa, alhamdulillah kali ini saya berkesempatan lagi untuk buat video. Dan pada video kali ini saya akan membongkar seluruh bodi Honda Supra GT-R saya. Karena pada kesempatan kali ini saya mau bersihkan di bagian rangkanya pemirsa. Nah jadi selama saya punya GT-R ini selama 7 tahun lebih, ini belum saya pernah sama sekali bongkar keseluruhan kap bodi Honda Supra GT-R saya ini. Maka kesempatan kali ini saya mau bongkar dulu pemirsa. Oke, saya lanjut dulu bongkar pemirsa ya. Tapi untuk proses pembongkarnya saya tidak videokan untuk menghemat durasi video. Jadi saya langsung skip saja setelah bodinya sudah terbuka semua pemirsa. Oke, saya lanjut dulu pemirsa. Oke pemirsa, jadi ini penampakannya setelah cover bodinya dibongkar semua ya, kecuali cover batok depan ya, tidak saya bongkar, sama spakbor depan sama bagian spakbor bagian dalam yang di bawah itu nggak saya bongkar. Oke, jadi langsung saja kita spill ya gimana kotornya rangka Supra GT-R saya ini selama 7 tahun lebih, baru kali pertama dibongkar total seperti ini. Oke, kita spill dulu pemirsa. Nah oke pemirsa, ini dia dari bagian depan rangkanya ya kan, ini sudah cukup kotor. Nah di bagian sini bisa pemirsa lihat udah butuh dibersihkan ya sini. Nah itu tuh kalau kita lihat ya, ini tuh lebih kotor di bagian bawah daripada atas sini. Karena kenapa ya sini bisa agak bersih, karena biasa kalau saya buka cover sayap samping kalau mau ganti air radiator, ganti busi, itu biasanya saya bersihkan area-area yang saya bongkar. Jadi area-area yang sembunyi seperti rangka bagian depan ini itu saya bersihkan. Makanya di bagian depan ini tidak terlalu kotor seperti di bagian samping sini. Ini bagian samping sini memang baru kali ini dibongkar total seperti ini. Nah ini dia pemirsa kondisinya. Tuh saya spill lebih dekat, jadi sebentar kita lakukan pembersihannya. Kalau di bagian sini sih nggak terlalu kotor ya, karena kalau misalnya saya bersihkan TB biasa juga saya lap-lap bagian sini. Oke, kita mundur ke belakang. Nah ini dia paling kotor tuh di sini, karena emang baru kali ini dibongkar. Selama dari baru sampai sekarang ya baru kali ini saya bongkar nih, nggak pernah dibersihkan kecuali yang bagian sini ya, yang saya bilang tadi. Ini biasa saya sentuh kalau misalnya saya bongkar sayap samping, itu biasa saya lap-lap jadi nggak terlalu kotor ya. Nah ini dia bagian samping kiri. Nah ini dia ecunya. Ini baru kali pertama juga saya lihat ecu motor saya secara langsung. Ternyata nggak terlalu besar ya, saya kira gede nih ecunya. Setelah saya lihat langsung ternyata nggak segede itu ya. Nah jadi seperti ini penampakannya pemirsa ya. Nah ini bagian rangka sebelah kiri motornya. Nah itu dia. Oke pemirsa, langsung saja kita ke proses pembersihan rangka Supra GT-R saya ini pemirsa. Selain saya mau bersihkan rangkanya pemirsa, ini saya mau ganti karet stop lampnya. Yang mana sih karet stop lamp Supra GT-R itu? Yang ini saya maksud pemirsa, yang di bagian rangka ini. Nah ini sudah bolongannya udah, lubangnya udah gede banget nih. Nah ini udah longgar-longgar juga, ini yang biasa bikin si stop lamp ini berisik. Nah terus yang kedua tuh yang di bagian sini pemirsa. Terus yang ini juga pemirsa saya mau ganti, yang di bagian stop lampnya nih. Ini stop lampnya bagian karet ini sama ini, pokoknya dua ini kanan kiri saya mau ganti karetnya, karet si stop lamp ini. Oke, saya lanjut dulu pemirsa untuk bersihkan rangkanya. Setelah bersihkan rangka kita ganti karet stop lampnya ini pemirsa. Oke pemirsa, jadi ini alat dan bahan yang kita mau pakai untuk bersihkan rangka Supra GT-R saya. Yang pertama ini multipurpose cleaner, ini produk dari Kit. Nah ini biasa saya pakai untuk bersih-bersih motor saya juga, yang bagian-bagian celah-celah yang memang butuh dibersihkan. Nah, ini mirip-mirip sabun sih sebenarnya sih, fungsinya mirip-mirip dengan sabun. Nah terus ini isinya air nih, ini botol bekasnya saya isi air biar nanti enak buat di spray-spray.
Kenapa nggak langsung pakai selang aja? Karena di sini nggak ada selang pemirsa. Makanya alternatifnya saya pakai alat semprot seperti ini, terus saya isi air biar enak langsung set 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 set. Nah gitu. Yang ketiga ini kainnya. Harusnya kain microfiber sih, karena di sini nggak ada juga ya. Jadi ya pakai yang ada aja. Yang penting rangkanya bisa bersih. Ini kuas dari Nanotech saya pakai. Terus yang terakhir lap camuis buat ngeringin nanti. Oke, saya lanjut dulu pemirsa ya untuk proses pembersihan rangka Supra GTR saya pemirsa. Oke pemirsa, kita mulai dari posisi rangka yang belakang dulu karena ini yang posisi yang paling kotor, jadi kita mulai dari sini saja dulu, dari belakangnya. Oke, kita lanjut pemirsa. Kita semprot. Kita hilangin dulu si debu-debunya ya. Terus kuasnya kita basahin, kita semprotkan multipurpose cleanernya pemirsa. Oke, kita lanjut langsung bersihkan. Bisa dibantu air lagi sih, ini masih kurang. Kita semprot. Terus kita keringin pemirsa. Oke pemirsa, jadi rangka yang belakang ini sudah bersih. Jadi simple ya cara saya bersihkan rangka Supra GTR saya ini. Kita semprot-semprot, kita kuas-kuas, kita lap-lap, kasih multipurpose cleanernya tadi, terus kita bilas dan keringkan lagi. Jadi caranya sama, jadi saya akan terapkan ini di semua bagian rangka. Oke, kita lanjut pemirsa. Oke pemirsa, kita lanjut di bagian yang sebelah kiri pemirsa. Oke pemirsa, rangka bagian kirinya sudah bersih, jadi kita mau lanjut ke bagian depan. Jadi seperti ini penampakannya dengan metode dan cara yang sama tadi, jadi kurang lebih seperti itu pemirsa. Oke, kita lanjut lagi pemirsa. Oke pemirsa, ini bagian ECU-nya kita mau bersihkan. Ini harus hati-hati ya, kita apa ya namanya, kita kasih sedikit aja. Kita kuas-kuas sedikit, gak usah diguyur banget. Kalau luarnya emang nggak masalah, toh ini aja kena kotor-kotor kayak gini, nyala-nyala doang, nggak aneh, nggak sampai kerusakan. Oke pemirsa, bagian rangka sebelah kiri ini udah bersih juga, yang di bagian dekat tempat ECU. Nah jadi udah penampakannya udah bersih. Sekarang kita lanjut lagi ke bagian yang lain pemirsa.
Oke pemirsa, jadi rangkanya sudah bersih semua. Udah overall saya sudah kerjakan ini, udah saya rasa udah cukup oke lah ya bersihnya. Nah ini bagian samping kiri ya lumayan lah, sebenarnya masih bisa, kalau mau lebih bersih lagi masih bisa, cuman untuk durasi pengerjaannya pasti lebih lama. Nah sekarang ini sudah sore ya, mau istirahat juga ya. Nah jadi ini ya sebelah kanannya yang tadi saya juga bersihkan, ya lumayan lah dibanding sebelum saya bersihkan, ya lebih mending ini. Nah sudah bersih pemirsa, jadi pemirsa bisa terapkan juga ya di Supra GTR kalian untuk membersihkan rangka dengan cara yang saya terapkan ini. Nah di bagian depan juga di sini tadi ya udah cukup bersih lah ya, sebenarnya masih bisa dimaksimalin ini, cuman karena udah sore juga, jadi ya saya rasa ini sudah cukup dibanding tidak sama sekali ya. Ya mending bersihkan seperti ini itu sudah lumayan banget. Oke pemirsa, jadi kita lanjut untuk mengganti karet stop lampnya. Jadi kita biarkan saya dulu rangkanya terbuka seperti ini dulu sebelum kita pasang bodi ya. Dan kita tunggu detail-detail yang mungkin belum kering ya, kita biarkan dulu kering. Oke pemirsa, jadi sekarang kita mau ganti karet stop lampnya ini ya. Ini bagian stop lamp. Nah jadi kita buka dulu pemirsa, ini ringnya. Kita buka. Terus kita cabut aja langsung si karet stop lampnya ini. Oke, kita dorong seperti ini pemirsa. Nah udah keluar karet yang lama. Oke pemirsa, karet lamanya sudah keluar yang sebelah kanan stop lamp. Sekarang kita lanjut yang kiri dengan cara yang sama. Ringnya dulu dibuka, terus kita dorong dari belakang. Di sini kita tarik, belakangnya kita tarik, yang dari luar sini kita dorong. Oke, sudah keluar pemirsa. Ini karetnya yang lama, ini karet stop lampnya yang lama pemirsa ya. Oke, kita ganti yang baru pemirsa. Ini dia yang baru saya sudah belikan, ini kan. Oke, ini pemirsa rubber tail light. Ini dia karet yang baru. Oke, kita langsung unboxing ya. Untuk harganya lupa ya, nanti saya cantumkan di video pemirsa harganya. Oke pemirsa, jadi ini karetnya yang baru. Ini karetnya yang baru dan ini yang lama. Sekilas sih nggak ada perbedaan. Sekilas sih nggak ada perbedaannya. Oke, kita langsung pasang saja ya ke stop lampnya kembali. Oke pemirsa, yang kanan sudah terpasang. Jadi agak tricky ya cara pasangnya. Jadi cara pasangnya itu harus, nah jadi fungsi dia ada garis-garis seperti ini, itu memudahkan kita untuk memasangnya, tapi nggak semudah itu, harus tricky juga. Jadi caranya bisa bebas, dan mau dari luar mau dari dalam sini bisa, tapi saya contohkan dari luar ini ya. Ini yang sebelah kanan sudah terpasang, nah jadi sebelah kiri saya contohkannya. Ini dimasukin aja dulu, pokoknya yang bisa masuk masukin aja dulu. Nah seperti ini, nah dimasukin aja dulu, nanti yang setelahnya mengikut lah. Masukin pokoknya disorong-sorong aja. Nah kalau perlu pakai bantuan obeng boleh. Sorong-sorong aja pokoknya sampai dia masuk, sambil lihat di bagian sini juga. Oke, wah udah sedikit lagi nih masuk. Bantu pakai obeng aja.
Wah, oke, masuk. Oke, tinggal dikit lagi. Oke, udah masuk. Agak effort juga. Gampang-gampang susah namanya ini. Oke. Nah, ini udah masuk pemirsa ya. Karet stop lamp-nya. Sekarang kita pasang ringnya. Posisi yang di luar ya ringnya ini. Karena dia nanti ketemu sama baut. Oke pemirsa, jadi seperti ini penampakannya setelah karetnya sudah terpasang. Sekarang kita lanjut pasang karet yang di rangka motor. Oke pemirsa, jadi kita copot dulu ya karet stop lampnya yang di bagian rangka ini yang lama. Lah, udah robek. Ih, serius pemirsa nih, udah robek. Pantesan ini udah layak diganti sih ini ya. Udah robek ternyata. Nah, ini pemirsa penampakannya ya, karet stop lampnya lama. Wah, ini sudah layak diganti sih ini. Ini sampai robek, kena hantam terus kan dari stop lamp di dudukan yang tonjolannya itu. Nah, jadi kenapa bisa robek ini karetnya yang di bagian rangka ini sobek seperti ini ya, karena dia dapat tekanan dari sini pemirsa. Ini tonjolan ini dia kan masuk posisinya di sini, masuk seperti ini kalau dia udah terpasang stop lampnya. Jadi dia stop lampnya bergerak naik turun kayak gini, makanya dia kena tekanan di bagian sininya, makanya jadilah robek seperti ini. Oke, kita langsung pasang karetnya yang baru pemirsa. Oke pemirsa, ini dia karetnya yang baru. Nah, oke, saya lanjut dulu pemirsa pasang ya. Oke pemirsa, ini sudah saya unboxing karetnya yang baru. Kita langsung pasang saja ke motor. Oke pemirsa, sudah terpasang ya. Jadi pemasangannya ini lebih gampang daripada yang di stop lamp tadi. Oke, kita lanjut pasang body-bodinya pemirsa. Oke pemirsa, jadi selain saya ganti karetnya ini sebenarnya sudah cukup padat. Tadi saya sudah coba pasang stop lampnya di sini. Ini sudah padat sebenarnya. Cuman saya tambahkan di sini karena walaupun padat, tapi kalau kita geser itu ada sedikit apa ya, kayak sepleng begitu. Nah, di bagian dalam sininya. Nah, di bagian tonjolan ini. Sebenarnya udah cukup padat sih, cuman dari salahnya kita tambahkan double tip. Oke pemirsa, jadi saya mau pasang dulu stop lampnya dan cover bodinya yang sudah kita bongkar tadi. Oke, saya lanjut dulu pemirsa. Oke pemirsa, selain karet stop lampnya yang saya ganti, yang tadi yang saya pasang, itu saya ganti juga bautnya pemirsa. Jadi ini baut spakbornya itu saya ganti. Baut spakbor itu yang di bagian sini yang saya ganti pemirsa. Baut spakbor yang sebelah sini. Ini kan ada 4 nih, yang bagian atas sini. Karena bagian yang atas sini itu tembus ke atas situ, ada lubang tuh sana. Nah, itu saya ganti bautnya. Panjangnya itu 6 cm. Ini saya pakai baut kepala yang L ya, untuk kunci baut L. Karena saya cari yang model macam originalnya ini nggak ada di toko dekat rumah saya. Yang ada cuman model kayak seperti ini. Jadi saya pakai yang ini aja. Untuk panjangnya ini 6 cm biar bisa sampai di bagian belakang headlamp ini, headlamp stop lamp ini. Oke pemirsa, dan ini penampakan setelah bautnya terpasang. Jadi dia panjang seperti ini, masuk naik ke atas. Nah, begitupun juga yang di sebelah kanan. Dan yang kedua itu yang saya tambahkan pemirsa, ini ada karet. Nah, ini yang saya tunjuk nih warna hitam. Itu karet
dari bekas karet tromol. Nah, jadi itu saya pakai buat mengganjal si stop lamp ini. Fungsinya untuk apa? Sebagai pengisi celah antara si baut ini dengan si stop lamp. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, ini sebagai penahan pemirsa. Kenapa pakai baut begini? Jadi supaya menahan gerakan ke bawah ketika motor sedang dikendarai. Jadi kan sebelum karetnya diganti kan kocak tuh naik turun kayak gini. Nah, dengan adanya baut ini, jadi ketika stop lamp ini bergetar pada saat motor jalan, jadi ini dia sebagai peredam dan penahan si karet dan si bautnya ini, fungsinya itu. Oke pemirsa, jadi ini karet tromol yang saya pakai. Jadi itu dipotong tipis, intinya potong tipis, jangan terlalu tebal. Oke, saya lanjut lagi pasang cover bodinya pemirsa. Nah, oke pemirsa, jadi tinggal cover bodi bagian atas ini yang di sini. Ini belum saya pasang. Jadi saya mau sekedar bagikan informasi kepada pemirsa semua. Jadi kalau cover ini dipasang, nah ini kan di sini ada 3 pengait nih. Nah, contoh nih, ini yang bagian sebelah kirinya nih, saya kasih lihat. Nah, ini ada yang sorry tunggu dulu. Saya balik dulu yang sebelah kanan biar enak. Nah, ini ada 3. Jadi yang pertama tuh di sini. Ini pengancing yang pertama tuh ini. Kedua tuh yang ini. Pengancing yang ini dengan ini itu arah posisinya dia masuk. Jadi seperti ini pemirsa, ini dudukannya. Nah, ini jadi ketika cover body ini dipasang, itu tinggal dia masuk nih pengaitnya. Yang di bagian sini dan di bagian sini. Tapi yang ini itu beda. Nah, jadi ini yang di cover bodinya itu beda sendiri. Jadi ini pengancingnya itu menghadap ke bawah. Jadi bagaimana ya? Pokoknya beda arah lah. Kalau yang di bagian 2 ini itu arahnya masuk seperti yang saya jelaskan tadi. Tapi kalau ini beda. Nih, saya spillkan lagi ya. Nah, tunggu dulu. Nah, jadi saya spillkannya. Nah, jadi arahnya beda. Jadi seperti ini dia. Jadi yang di bodi sana itu, yang ini, nah, itu harus masuk di bagian sini yang saya tunjuk. Jadi ketika kita pasang ini cover body, jadi cara pasangnya itu, yang di bagian sini, itu ditekan. Tapi kalau asal tekan, resikonya apa? Di bagian sini, ini bakal ketekan masuk, jadi dia nggak ngancing. Nah, jadi solusinya apa? Nah, jadi solusinya itu pengancing yang ini, yang ada di bodi kasar ini, itu kita urut keluar, karena ini tidak terlalu keras ya. Posisikan dia agak keluar gini. Ini solusi alternatif ya, daripada dipaksa pasang terus ujung-ujungnya nggak kekancing juga kan, ya sayang gitu loh. Nah, jadi kita urut keluar seperti ini, jangan terlalu keras juga, pelan-pelan aja. Nah, jadi diurut keluar seperti ini agar supaya celahnya ini lebar. Jadi yang di sini, yang pengait yang saya spill tadi, saya kasih lihat kan, itu bisa masuk dengan mudah ke celah yang di sini. Nah, jadi seperti itu. Oke, saya coba pasang dulu pemirsa. Oke pemirsa, jadi pastikan bodinya itu terpasang semua yang di bagian belakang. Nah, jadi yang tinggal di bagian sini nih yang belum kita masukin. Oke, setelah kita miringin keluar ini si pengancingnya ini, kita langsung ke pemasangannya pemirsa. Jadi yang di bagian depan sini agak diangkat. Oke, saya coba dulu pemirsa. Oke pemirsa, jadi seperti itulah kurang lebih cara pasangnya ya. Jadi kalau setelah dipasang itu bisa kalian cek pemirsa di sini. Nah, itu sudah gapnya sudah rapat. Ini kalau ditarik gini juga udah padat. Si plastik kasarnya udah ngikut bergerak. Nah, kayak gini. Tuh. Oke. Kurang lebih seperti itu ya pemirsa ya, cara pasang bagian sininya.
Nah, kalau misalnya sudah terpasang tapi kalian masih ragu, itu cara ceknya pertama yang di sini. Itu bisa dilihat di sini, bukan yang ini, yang di sini. Wah, nggak fokus ya. Nah, di sini bisa diintip dikit. Pokoknya diintip aja. Diintip yang ujung ini. Nah, itu apakah masuk atau tidak. Udah masuk. Kalau masih ragu, cara keduanya ini, lihat di bagian dalam sini. Nah, ini ada, mana tuh, ini ada lubang, kalian teraba di sini. Kalau udah kasar, yang udah terasa itu yang pengencing yang dari bodi halusnya ini, berarti udah masuk. Sama yang ketiga tadi itu yang ini dites. Kalau udah padat berarti udah masuk. Harus dicek. Kalau misalnya nggak dicek, nanti tau-taunya belum masuk. Oke, jadi seperti itu pemirsa. Oke pemirsa, jadi cover bodinya sudah terpasang semua, dan alhamdulillah sudah beres semua kerjaan. Dan stop lampnya udah nggak getar lagi pemirsa. Tuh, kan biasa kalau sebelum diganti tuh ya getarnya tuh getar banget, biar diginiin tuh udah getar banget. Sekarang tuh udah nggak getar pemirsa. Jadi udah ya, jadi kurang lebih seperti ini tampilannya setelah diganti karetnya dan diganjal di dalam. Tapi ini sebenarnya agak tinggi ya, terlalu rapat di sini, tapi tidak masalah lah, karena ya namanya juga karet baru kan. Dan tadi saya tambahin memang yang di bawah ini mungkin terlalu tebal ya, tapi kalau kalian mau ya diatur aja ketebalannya biar nggak terlalu naik. Tapi overall yang penting sih udah nggak getar lagi si stop lampnya ini. Nah, jadi seperti itu. Oke, ini stop lampnya. Oke pemirsa, jadi kurang lebih seperti itu ya tadi proses pembersihan rangka sama penggantian karet stop lamp pemirsa ya. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke.